Sejarah kelapa sawit di Indonesia bermula pada tahun 1848 sebagai tanaman hias. Baru pada tahun 1911, komoditas ini berkembang menjadi tanaman komersial penghasil minyak dan kernel. Namun, sebuah tantangan besar muncul. Serangga penyerbuk alami dari Afrika tidak ikut terbawa saat introduksi awal, membuat produktivitas sawit saat itu sangat rendah. Titik balik terjadi pada 1982 melalui introduksi serangga penyerbuk dari Malaysia. Indonesia mendapatkan 500 kepompong Elaiodobius camerunicus sebagai wujud kebaikan negeri jiran. Seketika, produktivitas sawit melompat tajam. Kini, tantangan baru muncul. Menurunnya agresivitas serangga penyerbuk membuat proses polinasi harus kembali dibantu oleh tangan manusia. Di tengah situasi ini, penguatan sumber daya genetik atau SDG menjadi sangat vital untuk memperkaya sumber indukan dalam melahirkan varietas-varietas baru yang lebih unggul. Menjawab tantangan tersebut, Gapki mengambil langkah proaktif, didukung penuh oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Karantina, serta BPDP. Sebuah misi besar dijalankan. Tim riset dari Gapki dan Riset Perkebunan Nusantara melakukan eksplorasi hingga ke Tanzania. Misi ini berhasil mendatangkan serangga penyerbuk untuk melengkapi ekosistem perkebunan kita, yaitu Elaiodobius camerunicus, Elaiodobius subvitatus, dan Elaiodobius plagiatus. Tak hanya serangga, tim juga berhasil membawa asesi kelapa sawit baru sebagai langkah pengayaan sumber daya genetik nasional agar lebih kompetitif di masa depan. Kualitas dan keamanan menjadi prioritas utama. Proses adaptasi, pengujian, dan perbanyakan serangga penyerbuk dilakukan di Laboratorium PPKS Marihat dengan pengawasan ketat dari Badan Karantina. Hasilnya sangat memuaskan. Secara paralel, kekayaan sumber daya genetik baru mulai dibibitkan di kebun PT Sokvin Indonesia, Deli Serdang. Hingga saat ini, bibit-bibit tersebut menunjukkan performa yang luar biasa, menjanjikan masa depan baru bagi industri kelapa sawit tanah air. Saat ini serangga penyerbuk siap dilepas. Pelepasan serangga penyerbuk ini juga merupakan rangkaian dari hal ulang tahun Gapki yang ke-45. Hari ini, kita tidak hanya melepas serangga, tetapi melepas masa depan. Masa depan baru produktivitas kelapa sawit Indonesia. Langkah nyata pun dimulai. Pada tanggal 9 April yang lalu, pelepasan perdana serangga penyerbuk telah resmi dilakukan bagi para anggota konsorsium. Tak berhenti di situ, pendistribusian sumber daya genetik direncanakan akan menyusul pada tanggal 5 Mei 2026. Harapan kami jelas, produktivitas sawit Indonesia harus segera bangkit dan meningkat. Dengan SDG yang semakin kaya, kita membuka pintu lebar bagi terciptanya klon-klon unggul baru yang lebih tangguh. Demi kemajuan sawit Indonesia, demi kedaulatan ekonomi bangsa, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.